Al-Quran hanya ada di TVRI. Betul sekali. Iya, kalau gitu sekali lagi biar kompak ya. Kita bertemu kembali di Serambi Islami. Semua ada di sini. Dan sudah hadir juga Cak Ayub seperti biasa. Cak Ayub kok ya agak gemukan itu loh. Kenapa? Kayak bahagia sekali ya hidupnya ya. Luar biasa. Makmur terus. Amin. Amin gitu loh. Amin. Amin. Dengan Cak Dodi yang sudah siap untuk mengantarkan ayat-ayat Al-Quran. Dan langsung saja, tema kita kali ini Ar-Rahman Ar-Rahim. Kita panggilkan guru kita, Cak Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengar Mas Ayub gemuk ya. Iya. Dikasih makan apa sih Cak Nur? Bukan, gemuk itu ada dua. Ada sehat, ada bahagia, ada penyakit. Sehat gak Sarul? Sehat alhamdulillah. Emang saya kalau nggak musuhan sama Mas Ayub tuh nggak lengkap. Mesti memang. Tapi saya mesti harus minta maaf sama dia. Saya tak musuhin, baik kok hatinya. Mungkin karena baik itu digemuk dia. Oke baik Cak Nur, alhamdulillah pertemuan kita kali ini temanya ini sebetulnya biasa kita dengar, sering kita bacakan ayatnya, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Kasih, Maha Penyayang. Kasih sayang. Kasih sayang. Pemurah atau sayang. Iya. Ada pemurah, ada kasih, sama aja. Dan itu juga sifat yang harus ada dalam diri kita. Oh iya, harus kita contoh. Iya, oke. Nah, tidak ada sebetulnya nikmat yang melebihi nikmat yang Allah berikan kepada kita. Amin. Ya. Tapi justru kita yang belum menyadarinya, dan banyak sekali sifat-sifat yang jauh dari sifat Ar-Rahman Ar-Rahim yang ada di kita. Nah, sebetulnya seperti apa sih pengertian Ar-Rahman Ar-Rahim itu supaya kita lebih ngerti gitu loh, harus bagaimana sih kita sebagai muslimah? Iya. Tapi saya biasanya kalau yang begini-begini suka berdiri saya. Oh iya. Boleh nggak? Boleh. Amin. Supaya gak kurus dikit gitu loh, bukan kayak Mas Ayub gitu loh. Di sini ya? Iya. Cak Ayub, apa kabar? Alhamdulillah. Di bawah atau di atas? Terserah. Karena di bawah. Enak di bawah ya. Sama-sama kita. Loh ini kok beda-beda nih bajunya? Hah? Tapi tetap bersatu kan? Bukan karena beda jilbab ribut gitu kan? Hah? Ya? Hati-hati. Kalau ribut itu berarti sudah sangat jauh dari... sudah jauh dari Rahman Rahim. Tadi bawa dikit ya. Ya. Ibu-ibu, pernah dengar surat Ar-Rahman? Pernah? Surat Ar-Rahim? Hah? Loh? Oh, belum ada. Kok beda? Harusnya ada Rahman Ar-Rahim gitu loh. Coba pemirsa di rumah, kadang-kadang kita mendengar belum tentu paham. Kadang mendengar selewatan, seakan-akan itu sesuatu yang biasa saja. Tapi ketika didalemin, sangat mungkin bisa beda. Ar-Rahman Ar-Rahim itu gitu. Tadi Ustadz Mukhlis sudah nyampein, Rahman itu kepada semua makhluk gitu kan. Nah kita lihat di surat Ar-Rahman, supaya kelihatan memang Allah itu yang pertama, semua makhluk wah dikasih semua. Dikasih semua. Cuma di tengah jalan kan harus ada orang yang terpilih gitu. Masa sama? Kalau orang beriman dengan orang kafir dikasih yang sama, mending kafir saya. Hah? Mending saya kafir aja. Paling enak loh kafir itu. Ya kan? Kelihatannya beda deh ini. Rahmannya ada, kayaknya rahimnya juga ada deh. Beda kayaknya nih. Kayaknya nih, gimana menurut Cak Sarul? Oke, kalau gitu kita langsung lihat aja Cak Nur dari ayat yang menegaskan bahwa supaya perbedaan. Rahman Rahim itu kelihatan nyolok gitu loh. Iya. Oke? Moga Mas Ayub. Katanya kok marah gitu Mas saya. Gagal dibilang tadi. Aflan batin Mas Ayub. Surat 55 ayat 5 sampai 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asy-syamsu wal qamaru bihusban
wan najmu wasyajaru yasjudan was samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tadghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan wal arda wad'aha lil anam fiha fakihatun wan nakhlu dhatul akmam wal habbu dhul 'asfi war rayhan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tar. Jangan dibacanya dulu. Saya mau nanya suratnya dulu. Surat apa? Ar-Rahman. Surat Ar-Rahman. Coba bahasa Indonesianya untuk siapa Rahmannya? Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan. Terus? Dan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan kedua-duanya tunduk kepadanya. Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca keadilan. Terus? Supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Ya. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi neraca itu. Terus? Dan Allah telah meratakan bumi untuk makhluknya. Dan di bumi itu ada buah-buahan. Oh, ada buah-buahan. Dan terus? Pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang. Dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya. Terus? Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kau dustakan? Bahasa Arabnya apa? Fabi ayyi tukadziban. Ada tumbuhan, ada matahari, ada biji-bijian, ada wangi-wangian tadi. Pertanyaannya, apakah semua harus dapat ini? Dapat, memang untuk semuanya. Tapi bagi yang gak bersyukur gimana? Dapat gak rahimnya? Enggak pasti. Wah, ini. Fabi ayyi ala Rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kau dustakan? Ternyata Mas Ayub mendustakan. Sedangkan ada Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kira-kira yang mendustakan dapat Ar-Rahimnya enggak? Halo. Yang mendustakan dapat Rahimnya enggak? Kalau yang mendustakan dan tidak mendustakan sama saja dapat Rahman Rahim, mending saya mendustakan. Mending saya kafir aja. Itu. Kelihatannya beda ini. Kayaknya beda nih. Tambah lagi surat 2 128. 126-nya dulu. 126-nya dulu. Ya. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa. Terus? Dan berikanlah rizki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah. Terus? Dan hari kemudian Allah berfirman, coba dengerin. dan kepada orang yang kafir pun aku beri kesenangan sementara. Ada sementaranya ini. Ada sementaranya ini. Kemudian ya, aku paksa ia menjalani siksa neraka. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Oh, jadi kafir iman tetap dikasih nggak rahman Allah? Orang kafir dikasih udara nggak? Kasih. Hah? Orang kafir dikasih hujan nggak? Fir'aun dikasih hujan nggak? Musa? Kok podo? Hah? Udah kita jadi Fir'aun aja, sama. Podo wae. Podo wae. Tuh, apa tadi? Wih, ono sementara ya, ada sementaranya. Berarti Fir'aun dikasih beneran apa sementara? Itu. Kalau Musa?
Nah, namanya apa? Ya namanya kalau selamanya dapat dua-duanya. Rahim. Tadi sifat Allah ada berapa? Yang gandengan tadi Ar-Rahman, Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahim. Jadi Musa dapat Rahmannya apa Rahimnya? Hah? Fir'aun dapat Rahman apa Rahimnya? Apa? Rahman aja kalau Firaun. Coba. Gimana nih? Tadi kalau kalau Fir'aun dapat Rahman Rahim, Musa dapat Rahman Rahim, saya jadi Fir'aun aja. Halo? Kira-kira yang dapat Rahmannya siapa? Hah? Hah? Fir'aunnya dapat Rahman, Rahimnya? Tidak. Wah, toh. Kalau Musanya dapat berapa? Apa? Dan? Rahman dan? Oh, berarti kalau gitu Rahimnya khusus ya? Untuk orang-orang pilihan saja ya. Wah, top itu. Jadi Rahman Rahim itu beda. Rahmannya itu umum. Kan gitu tadi kata Ustadz Mukhlis. Tapi Rahimnya nanti dulu. Kalau semuanya dapat Rahman Rahim, ya sudah. Saya ikut Fir'aun aja. Oke. Ini kayaknya lagi mau break ini kayaknya nih. Oke. Hah? Biar semuanya bisa lebih mencerna lagi. Amin. Apa maksudnya Ar-Rahman Ar-Rahim ini ya. Sebetulnya Ar-Rahim itu mempertegas lagi ya. Sesuatu yang tidak akan pernah habis ya. Sementara kalau Ar-Rahman itu hanya sementara. Iya. Apakah kita ingin nikmat yang sementara ataukah yang Kekal. abadi? Waduh. Ternyata beda sekali. Kita akan ketahui seperti apa lagi perbedaannya sesaat lagi, tetap di Serambi Islami. Semua ada di sini. Al-Quran menjawab hanya ada di TVRI. Betul sekali. Cak Nur, Ya. kita lanjutkan Iya. perjalanan kita untuk memahami apa Ar-Rahman Ar-Rahim. Sepintas kelihatannya sama, tapi lama-lama kelihatan agak beda dikit. Dan banyak juga mungkin yang kita nggak paham. Untuk mendapatkan Ar-Rahim itu harus gimana sih? Itu salah satunya. Harus kita bahas. Cuman sebelum dibahas, seperti biasa Al-Quran menjawab itu, wa kullu saghirin wa kabirin mustator. Dan segala urusan yang kecil maupun yang besar adalah tertulis. Karena yang nulis saja lupa, apalagi Yang nggak Yang nulis. nggak yang tidak nulis. Bahayanya kalau nggak nulis itu. Mas Ayub makan jambu monyet. Kalau dibisikkan nggak pakai ditulis, bahaya. 1000 orang dibisikin Mas Ayub makan jambu monyet. Yang 100 sampai 100 kira-kira ada yang kurang nggak? Bisa kurang jambunya. Mas Ayub makan monyet, kan hilang. Yang ke 100 namanya juga orang dibisikin nggak ditulis, bisa lupa. Ya, Mas jadi Ayub makan monyet. Kalau ke sampai 100 kan hilang jambunya. Namanya juga pendengaran. Ya, apalagi dengar sambil ngobrol, bisa salah paham. Iya. Ke 100, ke 500 bisa makannya hilang. beda lagi pengertiannya. Mas ya. Ayub. Nah, itu kalau nggak ditulis. Tuh, jadi pemirsa, tidak menulis itu sangat mungkin bisa merugikan orang. Karena apa? Karena ada yang salah paham. Gitu loh. Betul. Tapi ini nggak nulis karena kebetulan tadi pagi tokonya tutup. Jadi belum iya, belum beli kertas ini, kayaknya nih dari sore ini nongkrong di toko ini. Itu tulis karena apa? Rahman dan Rahim itu beda pada akhirnya. Kalau didalemin lama-lama beda gitu. Ya, ditulis ya. Jangan sampai salah paham nanti. Ayub makan jambu monyet. Ujung-ujungnya kalau nggak ditulis, hah? Itulah yang dirugikan siapa? Ayo, perlu dibilangin. Ya, jadi ke depan pemirsa seperti biasa. Kalau ikuti atau mengikuti acara Al-Quran menjawab, tulis. Kenapa? Memang perintah Allah ini. Surat 45 ayat 29. Ya. Allah berfirman, inilah kitab catatan kami yang menuturkan terhadapmu dengan benar. Sesungguhnya kami telah menyuruh mencatat
apa yang telah kamu kerjakan. Kami telah menyuruh mencatat apa yang telah kamu kerjakan. Ayo dicatat. Nanti tolong catatannya dikasihin ke sebelah. Ya, gantian nanti. Ya. Jadi tetap beliau juga harus mendapat itu. Nggak apa-apa ya, nanti bisa ya difotokopi maksudnya. Oke? Supaya nanti sama-sama nulis. Karena ini perintah. Ketika kita nggak nulis dan kita mampu menulisnya, namun tidak mau menulisnya, persoalannya melanggar aturan Tuhan. Itu. Ini jangan sembarangan loh. Ini Al-Quran yang mengajarkan kita Allah ya. berfirman, bukan Nur Hati berkata. Iya. Allah berfirman, suruh nulis. Itu loh. Karena memang sifat dasar manusia itu pelupa. Ya. Yang nulis saja lupa, apalagi wah memang dasar manusia itu pelupa. Ya termasuk lupa juga dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, Canur. Bisa-bisa nanti penjelasan Rahman Rahim bisa lupa juga. Iya. Sedangkan lama-lama kelihatan tuh bedanya tuh, bahwa Rahman untuk seluruh makhluk. Semua manusia. Manusia kafir dikasih nggak Rahmannya? Kasih. Yang beriman? Dikasih. Kalau Rahimnya iman kafir dikasih, ya balik lagi kita ke kafir lagi aja. Kafir tuh enak. Oke, gimana? Cocok? Nah, kita lihat siapa-siapa yang kasih Rahimnya. Oke? Nah, surat 2 ayat 35 sampai 37, Mas Ayub. Bahasa Indonesianya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan kami berfirman, Hai Adam, diamilah oleh kamu dan istrimu surga ini. Terus? Dan makanlah makanannya yang banyak lagi baik di mana saja yang kamu sukai. Terus? Dan janganlah kamu dekati pohon ini yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim. Lanjut. Lalu keduanya digelincirkan oleh setan dari surga itu. Terus? Dan dikeluarkan dari keadaan semula. Dan terus? Kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi, dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan. Lanjut 37-nya. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya. Terus? Maka Allah menerima tobatnya. Allah menerima tobatnya. Terus? Sesungguhnya Allah Maha penerima tobat lagi Maha penyayang. Nah, coba bahasa Arabnya. Innahu huwat tawwabur rahim. Nabi Adam habis tobat baru dapat apa? Rahim. Jadi kalau sampean kafir terus dapat rahmannya aja. Kalau sampean sudah bertobat dapat rahman dan rahim. Jadi rahim ini khusus ini. Khusus yang tadi. Mau mensyukuri nikmat. Kalau nggak nyukuri nikmat, ya nggak dapat rahimnya, dapat rahmannya aja. Kalau tomat, tobat terus kumat, ya dapat rahimnya dicabut lagi. Dapat rahman, rahim, rahman, rahim, rahman, rahim. Cuma 3 kali. 3 kali. Habis itu bablas. Ya. Jadi peringatan cuma 3 kali. Nggak boleh kemudian kita mempermainkan hukum Tuhan. Itu ya. Pola balik. Yang ketiga sudah nggak diampuni lagi, udah nggak dapat rahimnya. 437 nggak dapat lagi. Sesungguhnya orang-orang yang beriman. Surat berapa tadi? Wah ini serius nih. Surat 4 ayat 137. Ya. Oke. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian kafir, kemudian beriman pula, terus kemudian kafir lagi, loro 2, kemudian bertambah kekafirannya, ping 3 kali, terus maka sekali-kali Allah tidak akan memberi ampunan kepada mereka. Udah 14. Dan tidak pula menunjuki mereka kepada jalan yang lurus. 14. Jadi dipikir Cak Saru tadi enak dong ya. Berawat, rahim,
Habis itu insaf, tobat. Ya kan? Dapat lagi Rahman Rahim, nakal lagi, tobat lagi, tomat katanya kan. Nggak bisa tomat selama-lamanya. Tomat cuma 3. Tomat 1, tomat 2, tomat 3. Oke, tomat 3 udah nggak ada urusan lagi, sikat. Itu, makanya jangan main. Iya. Jangan tomat terus kayak itu loh. Ya. Ada waktunya 3 kali. Iya. Tuh. Jadi ternyata Rohim itu kayak khusus ya. Khusus, kita lihat lagi ayatnya ya. Tapi tadi Nabi Adam. Oke. Nah, sekarang para nabi. Ya, karena mungkin Nabi juga pernah melakukan kesalahan. Ya. Tapi cepet-cepet tobat, cepet-cepet dibimbing. Maksum itu salah cepet dibimbing gitu. Tapi nanti kita bahas. Iya, dan seperti apa sih tobat yang sesungguhnya, betul. supaya kita nggak salah nih. Jangan sampai nanti tomatnya bukan tomat 1, 2, 3 lagi, tomat busuk nanti. Wah, ini persoalan. Aduh, repot ini nanti. Amin. Baik pemirsa, tetap di TVRI dalam Serambi Islami, semua ada di sini. Al-Quran menjawab hanya ada di TVRI. Betul sekali. Yang paling benar udahlah kembali kepada Al-Quran. Nggak ada lagi sumber yang lebih terpercaya dibandingkan Al-Quran. Cuma sayangnya kita sering mengabaikannya. Insya Allah ini menginspirasi kita semuanya supaya kita lebih bisa mendalami Al-Quran lagi dengan baik. Amin. Mengenai Ar-Rahman Ar-Rahim, kita ingin juga mengundang para pemirsa untuk bertanya atau silakanlah menghubungi Cak Nur di TVRI, nomor teleponnya untuk wilayah Jabodetabek di 574-3476 dan di luar Jabodetabek 021-574-3478. Silahkan tapi kalau ada yang mau nanya. Nanya jangan sampai salah paham. Tadi ada Nabi tobat, Nabi diampuni. Nabi Adam kan pernah salah kan? Diampuni baru dikasih rahim kan? Surat 9:117. Nabi aja salah. Lah, apalagi kita, makanya kita jangan sok susi. Sok susi. Jangan sok susi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya ya, nggak main-main ya. Lanjut. Sesungguhnya ya, 9:117 ya. Allah telah menerima tobat Nabi. Ulang lagi. Sesungguhnya Allah telah menerima tobat Nabi. Terus orang-orang muhajirin dan orang-orang ansor yang mengikuti Nabi dalam masa kesulitan. Terus setelah hati segolongan dari mereka hampir berpaling, hampir condong keluar, terus kemudian Allah menerima tobat mereka itu. Terus sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada mereka. Coba bahasa Arabnya tuh yang ujung. Innahu bihim raufur rahim. Rahim. Ya. Jadi setelah tobatnya diterima, dikasih rahimnya. Ini yang langgeng ini. Dua-duanya Rahman dan ada juga rahimnya. Kita lihat lagi ya. Nabi Nuh 11:41. Ayo. Dan Nuh berkata, naiklah kamu sekalian ke dalamnya dengan menyebut nama Allah di waktu berlayar dan berlabuhnya. Terus sesungguhnya Tuhanku benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Habis diampuni sayang bahasa Arabnya Inna Rabbi laghafurur rahim. Jadi rahim itu gandengannya dengan ghafur. Diampuni baru dikasih rahim. Kalau yang kafir dikasih Rahman. Semua fasilitas sama, keadilan Allah. Tapi juga harus lebih adil ketika ada orang yang tidak kafir dikasih lagi namanya rahim. Ketika kita setelah tobat. Surat 2 160 ini bagi Cak Nur. Maaf sebentar. Di Al-Quran kan kalau tidak salah ada pernyataan bahwa Allah akan memberikan rahmat kepada siapapun yang dikehendakinya. Berarti kan tidak semuanya mendapatkan rahmat, Cak Nur. Sebetulnya itu mayasya ya. Allah memberikan rahmat kepada orang yang menghendakinya.
Ya, berarti- lebih kepada orang yang berbuat. Iya, iya. Orangnya yang satu langkah lebih ke depan. Baik. Tuh. Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum. Sudah ada nih pemirsa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ye. Bapak siapa dan di mana? Ya. Dari Agus di Bogor. Oh, Mas Dari Mas Agung. Oh, Agus. Agus. Oh, Kang Agus. Kang Agus. Ya. Kang Agus. Mangga Kang Agus. Mangga. Iya. Dan Cak Nur mau nanya, Ya. kalau sholat menurut Al-Quran itu apa seperti yang sekarang dikerjakan orang-orang? Ada 5 waktu, Ya. didahului wudhu dulu, terus dikerjakan misalnya maghrib 3 rakaat, Ya. seperti itu. Ya. Sampun. Sampun. Oke, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau dijawab dulu apa? Kita terima telepon yang lain dulu? Oke, silakan. Ya. Yang berikutnya, assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Iya, dengan Bapak siapa dan di mana? Pak Anto di Jakarta. Pak Ansor. Pak Anton. Anto. Oke, silakan Pak Anto. Monggo Pak Anton. Assalamualaikum Cak Nur. Ya, waalaikumsalam. Mas Anto, monggo. Cak Nur, tadi kan Rahman Rahim juga diberikan sebagai kepada orang-orang kafir, semua manusia gitu ya. Ya. Seperti nikmat makan, nikmat lain-lain gitu Cak Nur ya. Ya. Yang saya ingin bagaimana pemberian Allah itu menjadi berkah buat kita gitu. Ya. Kadang-kadang kita memberi pun kalau dengan marah-marah kan kita tidak mendapat berkah. Ya. Yang diberi justru mendapat keberkahan kalau dia menerima gitu. Ya. Bagaimana untuk dapat itu, Janur? Asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Terima Mas Anto. kasih. Ya. Kita jawab dulu yang pertama. Ya, Cak yang Nur. pertama. Dari Kang Agus Ya, Bogor. Kang Agus ya. Nanti ada forum khususon Kang Agus. Nanti insya Allah dipertemukan Allah untuk kita bicara khusus karena Allah memberikan 3 kelas nih. Makanya ada hujarat. Hujarat itu sekat-sekat bilik-bilik. Bilik SMA itu nggak bisa campur dengan bilik TK. Gitu loh. Nah, maka sholat itu ada 2. Ada sholat gerakan, ada sholat perilaku Batin. Kalau gerakan tuh ya, berdiri, ruku, sujud, duduk, salam, itu gerakan. Nah, ada juga yang sholat perilaku. Nah, sekarang saya buka perilakunya dulu. Surat 2945 ya. 2945. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab Al-Quran, Terus? dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya Sesungguhnya sholat itu adalah, mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. jadi sholat adalah mencegah keji dan mungkar. Koruptor keji nggak? Ji. Sholat nggak? Sholat. Tuh kan, ulang lagi. Sesungguhnya Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Koruptor keji nggak? Haji. Perampok keji nggak? Ibu-ibu yang pakai jilbab fitnah sama temannya keji nggak? Berarti sholat nggak? La ilaha illallah. Berarti Mas nggak sholat Agus, sebenarnya. Mas Agus dengerin ya. Ada sholat gerakan, ada sholat perilaku. Oke. Sholat adalah mencegah keji dan mungkar. Nah, ibu-ibu fitnah, prasangka buruk, gunjing orang lain, keji nggak? Keji. Berarti sholat nggak? Tidak. Tidak. Secara perilaku. Berarti saya mek sholat gerakan. Oke. Nah, ini sembahyang namanya. Ada nggak orang sembahyang belum sholat? Halo? Ada nggak sembahyang 5 waktu belum sholat?
Ada nggak orang sembahyang belum bisa mencegah keji dan mungkar? Banyak. Nah gitu. Makanya yang dimaksud Mas Agus ini sholat yang mana? Gitu loh. Banyak yang sholat hanya ritual, ya. Tapi kelakuannya nggak berubah. Gitu Pancet. loh. Yes. Pancet, gunjing, pancet prasangka buruk. Pancet blejet maksudnya. Tetap gunjing aja, tetap korupsi aja. Iya. Tapi tetap Sembahyang gitu. gitu loh. Itu loh. Jadi Mas Tapi tetap Agus, keduanya itu harus berjalan beriringan kan? Wah, Cak? iya Bukan dong. berarti setelah sholat perilaku, tapi kita tidak sholat secara fisik. harus dua-duanya. Harus dua-duanya. beriringan. Itu sudah automatically ya, Cak Nur, ya? Automatically. Cuman kan saya khawatir fawailul musholin. Banyak orang sholat tapi diazab. Iya. Gitu loh. Maka harus dua-duanya seiring nih. Gitu loh. Nah kira-kira yang sembahyang banyak nggak? Banyak, Cak Nur. Yang sholat? Nah, yang bener nih. Wallahu alam. Gimana sih nih? Ya, 1693. Ya, baca. 1693. Dan kalau Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat saja. Terus? Tetapi Allah menyesatkan siapa yang dikehendakinya Terus? dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Lanjut. Dan sesungguhnya kamu akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan. Jadi nanti waktu bertemu Allah ditanya enggak? Yang ditanya bagian apa semuanya? Yang telah kamu kerjakan. Kalau yang telah kamu kerjakan, ya, ngerumpinya ditanya enggak? Fitnahnya ditanya enggak? Korupsinya ditanya enggak? Selingkuhnya ditanya enggak? Semua ditanya, ya. Jadi perilaku itu mencegah keji dan mungkar itu sholat. Jadi semua ditanya nanti. Maka anak cucu Adam ketika mati yang ditanya pertama adalah ya perilakunya. Nyurinya ditanya, kan semuanya tadi. Ya, fitnahnya ditanya, gitu loh. Dan yang ditanya remaining sistemnya juga. Ialah gerakannya. Dua-duanya ditanya. Gerakan dan perilaku, gitu loh. Jadi kita bicara sholat, Kang Agus cukup luas. Nanti kita ketemu khusus, ya. Gak bisa selesai dalam 1 jam. Oke. Yang kedua, apa pertanyaan tadi? Yang kedua? Pertanyaannya Mas Anto? dari Mas Anto Jakarta. Banyak orang berbuat baik, tapi kadang-kadang berbuat baik itu bisa menjerat diri kita sendiri. Betul itu. Kalau tidak mengetahui tata cara berbuat baik atau beramal soleh, malah ada orang beramal soleh masuk neraka gitu loh. 35, 37. Ada memang. Betul sekali, pertanyaan itu luar biasa. Maka harus tahu ilmu, harus tahu ilmunya. Monggo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan mereka berteriak di dalam neraka itu. Tahan. Mereka berteriak di dalam neraka itu. Sudah masuk neraka belum? Sudah teriak-teriak. Lanjut. Lontong gitu ya. Nah, lanjut. Dan mereka berteriak di dalam neraka itu. Terus? Ya Tuhan kami, Komplain. Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami. Niscaya kami akan mengerjakan amal yang soleh, berlainan dengan yang telah kami kerjakan. udah masuk neraka belum? Sudah beramal soleh belum? Ayo baca lagi. Makanya perlu ditulis di kalimat 37 ini penting ini. Ayo baca. Ya Tuhan kami. Dengerin dari awal lagi yang teriak-teriak itu. Dan mereka berteriak di dalam neraka itu. Sudah teriak-teriak. Terus? Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami. Niscaya kami akan mengerjakan amal yang soleh, berlainan dengan yang telah kami kerjakan. Berarti dulunya sudah amal soleh belum? Sudah, tapi salah. Ulang lagi, sekali lagi. Ya, ini kadang-kadang mazhabnya banyak nih. Ya, gara-gara denger begini. Ayo lagi. Ya
dan mereka berteriak di dalam neraka itu. Mereka berteriak dalam neraka. Wes, sudah masuk ya? Lanjut. Ya Tuhan kami. Ya Tuhan kami. Keluarkanlah kami. Niscaya kami akan mengerjakan amal yang soleh. Berlainan dengan yang telah kami kerjakan. Berarti kalau telah sudah beramal soleh belum? Sudah, tapi salah. Makanya nyesel minta dikeluarin. Gitu loh. Dikeluarin enggak ya? Lanjut ayatnya. Dikeluarin enggak kira-kira? Ayo baca. Dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berpikir bagi orang yang mau berpikir? Kurang apa? Udah tak panjangin. Ya, udah di atas 40 tahun semua ini. Ya, sudah dikasih kesempatan berpikir. Yang mau mikir. Nah lanjut. Dan apakah tidak datang kepada kamu memberi peringatan? Sudah ada yang datang ngasih peringatan. Ya, para nabi wabil khusus. Nabi menjawab. Nabi Muhammad Rasulullah yang membawa Al-Quran. Oke, sudah datang. Lanjut. Maka rasakanlah azab kami. Dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolong pun. Jadi mereka yang komplain tadi, ya Allah keluarkanlah kami, niscaya kami akan mengerjakan amal soleh berlainan dengan yang dulu. Ya berarti dulunya sudah amal soleh tapi salah kan? Karena amal soleh menurut dia kan, bukan menurut Allah kan? Nah, sudah kurang apa kamu ini? Udah tak panjangin umurmu, loh wis tuwek-tuwek ya kan? Kurang apa? Tapi ngeri juga Cak Nur ya. Ini sebetulnya kadar yang seperti apa kesalahannya Cak Nur sampai tidak termaafkan seperti itu? Ini biar kita paham Cak Nur. Iya. Biar nggak salah, bener nggak Bu? Iya. Ngasih orang berbuat baik ya atau sodakoh gitu loh. Tapi ria begitu. Salah satunya itu, salah satunya tuh ya. Oke. Ya salah satunya tuh surat 2 264 ya. Surat 2 264. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hai orang-orang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu. Tuh, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu. Terus dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Tahan. Ada kan yang nyebut-nyebut? Iya. Kalau kamu enggak udah tak tolong gitu loh, kamu tuh nggak bersyukur sama aku, bukan sama Allah lagi. Aku lagi. Kalau kamu nggak tak kasih, nggak bisa sekolah kamu dulu. Ada kan gitu? Udah gitu baru ngasih sekali nyuruh terus sama dia. Tiap hari doain gua ya, tiap hari doain gua ya. Masa mau gitu? Kalau nggak ada aku gimana? Kalau nggak ada aku, lo, akunya udah. Jadi sombong ya. Nah gitu, banyak yang akan kita bahas. Cuman waktunya Mas Anto nggak mungkin ini. Cuman sekedaran bahwa ternyata berbuat baik itu ada ilmunya gitu loh. Nggak bisa sembarang berbuat baik. Ini ilmu juga buat kita nih. Iya. Berbuat soleh kalau salah jadinya tetap aja masuk neraka. Iya. Gitu loh. Oke, baik kita langsung ke floor ya, ke berarti penonton nanti yang ada di kita studio. bikin judul khusus yang seperti ini. Oke. Beramal soleh yang diterima oleh Allah. Iya nggak? Iya. Gitu. Atau beramal soleh jangan salah. Jangan salah. Gitu. Oke, baik, ke sebelah kanan saya silakan yang mau bertanya. Ya. Iya, silakan. Ya. Iya. Ibu langsung saja. Ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Majelis Taklim Al-Kausar. Iya, Al-Kausar. Iya. Kami ingin menanyakan Pak Ustadz, tadi ada beberapa kata yang Rahman dan Rahim itu ternyata kepada makhluk yang dikehendaki. Jadi berarti kalau kita manusia harus selalu mencari hidayah atau petunjuk mungkin gitu ya. Ya, top. Mungkin top. itu. Top banget. Terima kasih. Ya, sip. Tapi nanti bahasnya. Iya, oke. Satu lagi nih, di sebelah kiri kita juga nih. Boleh. Silakan. Bagus itu. Ya. Ya. Silakan Ibu. Ya. Langsung aja, langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak usah diputer-puter gitu, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya bucu kan?
Monggo Mbak Ucu. Iya, terima kasih. Dari Al-Ittihad, Cak Nur. Cak Nur, tadi kan dikatakan kalau Ar-Rahman Ar-Rahim itu didapatkan oleh orang-orang yang beriman. Nah, implementasi dalam kehidupannya seperti apa supaya kita tidak termasuk kepada golongan orang-orang kafir. Hanya dapat Rahman doang. Betul. Pengertian kita orang kafir itu yang sebelah gitu loh. Jadi tidak tahu sebenarnya kita sebenarnya kafir atau beriman. Oh gitu ya? Ya. Sebelah itu mana? Sini. Oke, baik. Nanti Ibu kita akan jawab ya setelah yang berikut ini. Pemirsa juga jangan kemana-mana, tetap di Serambi Islami. Semua ada di sini. Kita bertemu kembali di Serambi Islami. Semua ada di sini. Kita bahas lebih lanjut lagi mengenai Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan kita jawab dulu pertanyaan dari Ibu Yeti dan juga Ibu Ucu tadi ya. Pertama dari Ibu Yeti, apakah harus dicari itu hidayah? Dan seperti apa untuk mendapatkannya? Surat 13 ayat 11 Bu Yeti. 13 ayat 11. Ar-Ra'du, ayo. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Lanjut, dengerin berarti. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Jadi Allah dulu apa orangnya dulu? Allah dulu apa orangnya dulu? Tuh ya, tuh. Jadi sistem Allah seperti itu. Jadi kita disuruh ngelangkah dulu, cek satu aja, belum disambut dua. Jadi kitanya yang dulu, gitu. Kita yang rubahnya, gitu loh. Ya, surat 28 ayat 56. 28 ayat 56. Ayo. Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi. Nggak iso kita ngasih petunjuk kepada orang kita kasih, istri, anak, nggak bisa. Lanjut. Tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya. Terus Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Jadi orang yang mau nyari petunjuk baru dikehendaki, gitu loh. Maka kita nggak bisa berikan petunjuk kepada orang yang kita kasih. Istri kita loh kita nggak bisa, pemirsa. Buktinya Nabi Lut istrinya kafir. Nabi Nuh anaknya kafir. Nabi Ibrahim bapaknya kafir. Nabi Muhammad mamangnya kafir. Jadi nggak bisa kita, harus dia yang duluin gitu. Ya, surat 35:15. Hai manusia, kamulah yang berkehendak kepada Allah. Coba lagi. Kamulah yang berkehendak kepada Allah. Oh, jadi kita duluan ya? Ya. Oh, lanjut. Dan Allah, dialah yang maha kaya, tidak memerlukan sesuatu, lagi maha terpuji. Oh, jadi Allah nggak butuh, kita yang butuh. Maka kita yang harus menduluin. Itu loh, melangkah duluan. Gitu, baru akan dikehendaki. Maka ada istilah mayasya. Mayasya itu kita yang duluan. Ya, Allah tuh menghendaki bagi orang yang Allah ya menghendaki. Kalau kita menghendaki duluan, mayasya itu ketika manusia menghendaki, maka Allah juga menghendaki orang itu. Oke, paham? Jadi semua tergantung dari kitanya, Amin. ya. Ikhtiar kita untuk menjadi lebih dong. baik. Ya kalau Allah random kan nanti kita dong yang harus dulu ya. Oke, baik. Kita ke pertanyaan yang berikutnya tadi. Nah, supaya tidak termasuk golongan kafir nih kata Bu Ucu nih. Yang sebelah. Iya kan? Ya, kanan apa kiri yang kafir? Nih baca kafir tuh banyak pemirsa. Pemahamannya. Kafir ayat pun juga kafir. Surat 4 ayat 56. Ya. Sesungguhnya
orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami. Kafir kepada ayat-ayat. Ya. Lanjut. Kelak akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Lanjut. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain, supaya mereka merasakan azab. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kafir ayat. Sebelahnya kafir ayat gak? Ya. Kadang-kadang bisa juga satu sama-sama berjilbab, tapi kafir ayat. Maka sebelum kemana-mana untuk mencari rahim Allah, pahami dulu Al-Quran, nanti akan ketahuan. Karena kita nggak tahu, jangan-jangan kita ini ya, jangan-jangan kita membaca ayat Al-Quran, tapi kita mengingkari, tidak menjalankan apa yang ada dalam Al-Quran. Makanya sudah dikirim seorang Rasul, sudah disuruh berpikir pemirsa, supaya kita betul-betul berbuat tepat, baik berbuat baik, amal soleh dan sebagainya. Dan juga kita tahu mana Rahman, mana Rahim. Ternyata Rahman itu kepada seluruh makhluk, apapun dan siapapun. Tapi Rahim Allah hanya orang-orang khusus yang bisa memisahkan diri dari orang yang tidak bersyukur dengan orang yang bersyukur. Dan rasa syukur itulah kemudian kebanyakan orang diberikan inspirasi Allah untuk bertobat. Maka setelah bertobat, Rahim Allah berjalan pada orang itu. Amin, amin. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang seperti itu. Amin. Mendapatkan Rahman sekaligus juga Rahim. Amin. Ya. Baik, terima kasih pemirsa atas perhatian dari Anda semuanya sudah menyaksikan kami di Serambi Islami. Insya Allah bermanfaat. Terima kasih Cak Nur, terima kasih Cak Ayub, Cak Dodi. Terima kasih juga untuk ibu-ibu yang sudah hadir di studio. Insya Allah semuanya mendapatkan rahmat dan rahim dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.